dua negara yang masih bertikai dan terus melakukan peperangan dan belum ada titik damai untuk kedua negara tersebut, Israel dan Palestina. Meskipun negara Indonesia melalui presiden telah mendukung Palestina, namun ini menimbulkan pro kontra bagi rakyat Indonesia. Dan di sini saya bukan mengarahkan rakyat Indonesia untuk mendukung Israel maupun Palestina, namun saya menyampaikan sejarah dan etimologi kedua bangsa tersebut. Pertama, sejarah Israel. Tanah Israel merupakan tanah suci bagi orang Yahudi, dan ini menurut kitab Taurat, tanah Israel telah dijanjikan kepada 3 patriark Yahudi oleh Tuhan sebagai tanah air mereka. Nah, dan antara periode kerajaan-kerajaan Israel serta penakluk Muslim sampai abad ke-7 Masehi, tanah Israel jatuh di bawah pemerintahan kerajaan Israel, kerajaan Yehuda, Assyria, Babilonia, Persia, Yunani, Romawi, Sasania, dan Bizantium. Keberadaan orang Yahudi di wilayah tersebut berkurang drastis setelah kegagalan perang Bar Kokhba melawan Kekaisaran Romawi pada tahun 132, dan ini menyebabkan pengusiran besar-besaran suku atau bangsa Yahudi. Tanah Israel direbut dari Kekaisaran Bizantium sekitar tahun 636 oleh penakluk Muslim, dan selama lebih dari 6 abad kontrol wilayah tersebut berada di bawah kontrol Umayyah, Abbasiyah, dan tentara salib sebelum jatuh di bawah Kesultanan Mameluk pada tahun 1260. Pada tahun 1516 tanah Israel menjadi bagian dari Kesultanan Utsmaniyah yang memerintah wilayah tersebut sampai abad ke-20. Nah, itu sejarah singkat dari Israel. Bagaimana dengan sejarah singkatnya Palestina? Sejarah Palestina baru dimulai pada tahun 1946. Transjordania memperoleh kemerdekaan dari mandat Britania atas Palestina. Dan setahun kemudian PBB mengadopsi rencana partisi untuk solusi 2 negara. Sampai akhirnya terjadi perang Arab Israel pada tahun 1948. Israel memperoleh wilayah tambahan yang diharapkan menjadi bagian dari negara Arab di bawah rencana PBB. Nah, di sana Mesir memperoleh kendali atas jalur Gaza dan Transjordania memperoleh kontrol atas tepi barat. Nah, Mesir awalnya mendukung terciptanya pemerintahan seluruh Palestina, namun itu dibubarkan pada tahun 1959. Transjordania pernah mengenalinya dan malah memutuskan untuk memasukkan tepi barat dengan wilayah sendiri untuk membentuk Jordania. Dan terjadilah perang 6 hari pada tahun 1967 ketika Mesir, Jordania, dan Suriah berperang melawan orang Israel, berakhir dengan ekspansi teritorial signifikan oleh Israel. Ekspansi ini melibatkan seluruh tepi barat dan tetap di bawah pendudukan Israel, dan jalur Gaza yang diduduki sampai penarikan mundur Israel tahun 2005. Nah, pada tahun 1964 ketika tepi barat dikontrol oleh Jordania, organisasi pembebasan Palestina yang didirikan di sana dengan tujuan untuk menghadapi Israel. Piagam Nasional Palestina atau PLO mendefinisikan batas-batas wilayah Palestina sebagai sisa seluruh mandat termasuk Israel. Nah, setelah perang 6 hari PLO pindah ke Jordania.
tetapi kemudian dipindahkan ke Lebanon setelah peristiwa Black September tahun 1971. Dan pada tahun 1974 Liga Arab mengakui PLO sebagai wakil sah tunggal rakyat Palestina dan memperoleh status pengamat di Majelis Umum PBB. Dan setelah tahun 1982 perang Lebanon, PLO pindah ke Tunisia. Nah, pada bulan November 1988 PLO sementara di pengasingan mendeklarasikan pembentukan negara Palestina, dan pada bulan-bulan berikutnya banyak negara yang mengakuinya, termasuk Mesir, Jordania, dan Indonesia. Dalam deklarasi kemerdekaan Palestina, negara Palestina digambarkan sebagai negara yang didirikan di wilayah Palestina tanpa menyebut lebih lanjut. Dan oleh karena itu beberapa negara yang mengakui negara Palestina dalam pernyataan mereka mengaku merujuk pada perbatasan 1967. Nah, dengan demikian mengakui sebagai wilayahnya hanya wilayah Palestina yang diduduki dan bukan Israel. Selama negosiasi persetujuan Oslo, PLO mengakui hak Israel untuk berdiri dan Israel mengakui PLO sebagai wakil dari rakyat Palestina. Nah, ini sejarah singkat sampai dengan perang, dan beberapa perang terus terjadi dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2005 menyusul pelaksanaan rencana pemisahan diri sepihak Israel. PNA menguasai penuh jalur Gaza, mengambil alih kontrol jalur Gaza, dan Fatah menguasai tepi barat dan seluruh lembaga PNA, termasuk saat ini jalur Gaza diatur oleh Hamas dan tepi barat diatur oleh Fatah. Nah, itu sejarah singkatnya bagaimana Palestina dibentuk dan mendeklarasikan sebagai kemerdekaan mereka. Nah, berikut secara etimologi Israel kita ketahui sudah lebih dari 3000 tahun nama Israel memiliki pengertian umum dan religi sebagai tanah Israel ataupun keseluruhan negara Yahudi. Dan ini menurut Alkitab serta Yakub dinamai Israel setelah berhasil bergumul dengan malaikat Tuhan. Berdasarkan penemuan artefak arkeolog, nama Israel paling awal disebutkan di prasasti Merneptah Mesir kuno atau sekitar akhir abad ke-13 sebelum Masehi. Pada prasasti tersebut, nama Israel itu sendiri merujuk kepada kelompok orang yang berasal dari tanah tertentu. Negara modern Israel dinamakan Medinat Israel yang artinya negara Israel. Selain itu terdapat pula nama-nama lain digagaskan meliputi Eretz Israel, Zion, dan Judea. Namun semuanya ditolak. Dalam bahasa Inggris, warga negara orang Israel disebut sebagai Israeli, dan istilah tersebut dipilih pemerintah Israel pada awal kemerdekaannya. Dan ini secara resmi telah diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Israel pada saat itu dijabat oleh Moshe Sarit. Daerah ini juga dikenal sebagai tanah suci yang suci untuk agama Abrahamik yang termasuk Yahudi, Kristen, Islam, dan kepercayaan Bahai. Sebelum deklarasi kemerdekaan Israel 1948, seluruh wilayah dikenal dengan berbagai nama termasuk Suriah Selatan, Suriah Palestina, Kerajaan Yerusalem, Provinsi Yudea, Coele Rusia, Coele Suria, Rejenu, Kanaan, dan khususnya Palestina, termasuk negara Israel. Nah, itulah secara etimologi negara Israel.
Bagaimana dengan Palestina? Istilah Palestina berasal dari kata Filistin, yaitu suatu bangsa yang menduduki pantai selatan Kanaan. Pada waktu bangsa Israel memasuki wilayah itu, daerah mereka belakang bernama Filistea. Nama ini pertama kali dipakai oleh Herodotus untuk menamai daerah di sebelah selatan Syria dengan ejaan Palestina. Kemudian istilah itu dipakai oleh bangsa Romawi, dan ketika bangsa Israel datang ke Mesopotamia dan bangsa Filistin dari Laut Tengah, bangsa Kanaan akhirnya punah dengan berbagai perang. Bangsa Filistin akhirnya dikalahkan dan diusir ke utara oleh bangsa Israel. Wilayah itu kemudian dibagi dua menjadi wilayah Judea dan Samaria. Kemudian ketika Raja Nebukadnezar dari Babel menginvasi wilayah tersebut, wilayah dikuasai bangsa Israel. Bangsa Israel akhirnya berebut kembali kemerdekaan mereka dari Kaisar Seleukia Syria keturunan Yunani sekitar 160 sebelum Masehi. Sehingga kedatangan Romawi, kaum Yahudi kemudian memberontak melawan penjajah Romawi di pertengahan abad pertama Masehi dan kalah. Pemberontakan kedua dilakukan Simon Bar Kokhba di awal abad kedua Masehi dan kembali berhasil dikalahkan. Pada tahun 135 Masehi, Tineius Rufus, orang Romawi, gubernur Judea, membersihkan bukit Bait sebagai tanda kehancuran total Yerusalem. Romawi mengusir semua orang Yahudi dari wilayah Judea dan Samaria dan mengganti nama wilayah tersebut menjadi Palestina. Kerajaan Romawi sengaja menggunakan nama Palestina karena bangsa Filistin dulu adalah musuh keturunan bangsa Israel dan orang Yahudi. Kemudian keturunan Arab baru memasuki wilayah tersebut pasca era Muhammad pada abad ke-7 Masehi. Bangsa Arab menguasai wilayah tersebut hingga kemudian wilayah tersebut menjadi wilayah mayoritas keturunan Arab. Wilayah ini dikenal sebagai negara Transjordania. Usai Perang Dunia Kedua, Inggris membagi wilayah ini menjadi 3 bagian: Israel, Jordania, dan wilayah Arab yang dinamai Palestina. Nah, itulah etimologi bagaimana terjadinya nama Palestina di daerah Israel. Dari sejarah dan etimologi ini, bagi rakyat Indonesia tentunya dapat mengambil kesimpulan sebenarnya mana negara yang didirikan di atas negara dan mana negara yang benar-benar memiliki negara seutuhnya. Harapan kita jangan lagi ada pertikaian, jangan lagi ada perang, karena ini menimbulkan dan efek kepada negara-negara lain, khususnya di daerah Palestina tersebut diduduki mayoritas keturunan Arab yang notabene keturunan Arab sangat erat dengan agama Muslim. Nah, inilah yang membuat beberapa negara yang mayoritas Muslim sangat mendukung pembentukan negara Palestina. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah pengetahuan dan ilmu baru bagi kita semuanya. Apabila ada dalam penyampaian yang kurang berkenan dan tidak tepat, silakan tinggalkan melalui komentar dan di sana kita akan berinteraksi mengenai video ini.